mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama RI LPTK Yayin Sultan Amai Gorontalo batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Emi Sukaesi. Saya guru kelas di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif 01 Cinyawang. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama RI batch 1 tahun 2025 di LPTK Yayin Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2471250811, nomor UKG 2801700840888 pada hari ini Sabtu tanggal 10 Mei 2025. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model problem based learning pada materi Bentang Alam Indonesia pelajaran IPAS. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi guru. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, untuk memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya ilmu yang kita dapatkan ini bisa bermanfaat. Silakan Aditya, maju ke depan. Siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni
tepuk semangat. Kita nyanyi dulu, yaitu nyanyi halo halo Bandung. Oke, mau berdiri dulu apa duduk? Berdiri, silakan berdiri. 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periaman. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari umrah kembali. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa, ada yang masih ingat? Masih. Itu tentang apa? Cerita di kampung halaman. Oke. Cerita di kampung halaman membahas tentang apa ya? Tradisi keluarga. Tradisi keluarga. Terus yang kedua? Tradisi. Yang ketiga? Tradisi. Nah, itu adalah pelajaran pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan belajar mengenai bentang alam. Oke, bentang alam. Ada yang tahu tidak bentang alam itu apa? Ada yang tahu nggak? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada yang tahu, kita menyaksikan video ya, tayangan video supaya kalian bisa tahu apa itu bentang alam. Sebelum kita menayangkan video, pada pelajaran hari ini, yaitu tujuan pembelajarannya yaitu tentang peserta didik mampu mengidentifikasi ragam bentang alam di Indonesia. Oke, berikut tayangan videonya ya tentang bentang alam. Sosial. Nah, ini tayangan videonya ya tentang bentang alam. Silakan kalian simak baik-baik. Halo teman-teman, selamat datang di petualangan seru mengenal bentang alam Indonesia. Apa sih bentang alam itu? Yuk kita cari tahu bersama. Mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya, apa sih itu bentang alam? Bentang alam adalah bentuk permukaan bumi yang dapat kita lihat dan kita temui setiap hari. Bentang alam ini terbentuk melalui proses alam seperti erosi, gunung meletus, dan lain-lain. Jenis-jenis bentang alam di Indonesia ada banyak jenis bentang alam yang menarik. Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama ada pegunungan. Pegunungan adalah kumpulan gunung-gunung besar dan kecil yang membentuk bentangan tanah tinggi. Di Indonesia, kita punya banyak pegunungan yang sangat indah, seperti Pegunungan Bukit Barisan di Sumatera, Pegunungan Jaya-Jaya di Papua, dan Gunung Rinjani di Lombok. Pegunungan ini terbentuk karena pergeseran lempeng bumi atau aktivitas vulkanik. Yang kedua ada laut dan samudra. Indonesia dikelilingi. Oke, kalian tadi sudah melihat ya tayangan di videonya. Nah, kira-kira apa saja sih yang termasuk bentang alam? Pegunungan, danau, laut, sungai, hutan,
dari apa namanya? Bentang alam. Pengertian bentang alam itu apa? Bentang alam. Kelompok 2 dan yang terakhir kelompok 3. Silakan bekerja sama dengan temannya untuk mengerjakan tugas yang ada. Analisis dampak bentang alam terhadap risiko bencana. Kelompok 1, nama Kriminali Serbozaradeva. Analisis dampak bentang alam terhadap risiko bencana. Bayangkan kamu tinggal di daerah pegunungan yang aktif secara di wilayah tersebut. 1. Hujan abu. 2. Awan panas. 3. Aliran lava. Sebutkan tindakan apa yang bisa diambil oleh masyarakat untuk mengurangi dampak
3. Aliran laba. Sebutkan tindakan apa yang bisa diambil oleh masyarakat untuk mengurangi dampak dari bencana tersebut. 1. Penyuluhan dan edukasi. 2. Persiapan evakuasi. 3. Persiapan logistik. Tadi presentasi dari kelompok 2. Silakan beri aplaus. Yang berikutnya kelompok 3. Kelompok 3. Nama 1. Sakit. 2. Tiga 4. Sikap 5. 6. Baru. Analisis dampak tentang alam terhadap resiko bencana. Bayangkan kamu tinggal di daerah lingkungan yang aktif secara organik. Analisis 3 resiko bencana yang memberikan titik wilayah tersebut. 1. Awan panas. 2. Aliran lava. 3. Abu vulkanik. Sebutkan tindakan apa yang bisa diambil oleh masyarakat untuk mengurangi dampak dari bencana tersebut. 1. Peralatan Dengarkan. 2. Evakuasi. 3. Perencanaan tata ruang. Oke, itu adalah presentasi dari kelompok 3. Beri tepuk tangan yang meriah untuk silakan kembali ke tempat. Yang berikutnya guru akan menganalisis hasil dari diskusi kalian. Analisisnya apabila kita dekat atau tinggal di bentang alam gunung yang berapi, yaitu harus apa? Yang pertama biasanya akan terjadi hujan abu. Terus yang kedua, awan panas. Akan ada awan panas. Yang ketiga, iya, akan ada aliran lava. Nah, dampak untuk menguranginya, untuk mengurangi tindakan untuk menguranginya yaitu evakuasi. Iya, kita harus siap-siap untuk mengevakuasi diri, ya. Terus yang kedua, peralatan perlindungan diri. Ya, peralatan perlindungan diri. Kita harus menyiapkan peralatan apa saja sih yang harus kita siapkan untuk melindungi diri kita apabila terjadi bencana. Berikutnya, supaya kalian lebih paham lagi, guru akan membagikan tugas individu. Nanti masing-masing anak mengerjakan sendiri-sendiri. Terus kemudian dikumpulkan. Guru akan membagikan LKPD. Nanti jangan lupa ditulis namanya. Ya, tulis namanya dulu. Pakai pensil boleh, pakai pulpen boleh. Boleh pakai pulpen, boleh pakai pensil. Silakan namanya jangan lupa. Nama sendiri. Ya, nama sendiri. Nama enggak? Nanti kalau apa namanya? Sudah semua belum? Sudah. Kalau sudah, silakan LKPD-nya dikumpulkan depan. Ini di meja.
Rumah